Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kelanjutan dari menetapkan tujuan, pertanyaannya adalah, Pak, saya itu sudah menetapkan tujuan, Pak. Saya itu sudah membuat rencana-rencana, Pak. Nah, bagaimana panduan ilmiahnya? Teman-teman sekalian, pikiran kita, pikiran manusia ini membutuhkan sugesti. Pikiran manusia ini, pikiran kita ini membutuhkan arah, membutuhkan bentuk. Jadi, dia membutuhkan apa ya istilahnya itu? Membutuhkan panduan. Dan memang pikiran kita itu membutuhkan situasi yang nyaman. Artinya segala sesuatu yang mencemaskan, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang otak kita khawatirkan tidak tercapai, maka dia akan membangun suatu kondisi. Pikiran kita itu jika dia tidak percaya, maka dia tidak akan lakukan. Nah, jadi bagaimana caranya agar set the goal, reset the goal itu dipercaya oleh pikiran kita. Set the goal, reset the goal itu atau sesuai dengan batin dan pikiran kita tadi. Terutama karena dari pikiranlah sebenarnya muncul perasaan. Dari pikiranlah muncul tindakan-tindakan atau muncul hambatan-hambatan. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, kawan-kawan observasi, cara yang paling efektif sepengetahuan saya adalah menuliskan impian-impian, pikiran-pikiran, rencana-rencana, sasaran-sasaran itu tertulis dalam kertas. Kita tuliskan, tetapkan target-target, sasaran-sasaran itu dalam tulisan. Misalnya, nah yang kedua nanti isinya kita bahas bareng-bareng ya. Yang kedua adalah pikiran kita itu memang tidak tahu ya waktu kapan, tidak tahu ini sekarang, besok, kemarin, itu tidak tahu pikiran kita itu. Karena hal-hal yang masa lalu itu bisa membuat pikiran kita atau kita menangis, sedih, atau gembira, atau sukacita. Atau pikiran kita juga bisa sukacita, sedih, dan gembira melihat masa depan. Itulah hebatnya kekuatan pikiran itu. Maka dari itu langkah yang paling gampang menurut saya adalah menuliskan sasaran, menuliskan goal itu kelompokkan dalam bagian-bagian waktu. Bisa jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Itu dituliskan dengan jelas supaya pikiran kita terbitin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, isinya ini ya. Dituliskan dulu dalam bentuk kelompok waktu. Dalam setahun ini ya, kalau saya sih dalam setahun 2-5 tahun, menengah 5-10 tahun, 10-20 tahun. Loh Pak, kan umur kita belum tentu sampai di situ. Yes, no problem. Ini adalah harapan. Ini adalah pikiran baik. Ini adalah persangkaan baik. Maka dari itu kita tuliskan dengan narasi. Nah, ini bagian yang kedua. Kita menuliskan sasaran pekerjaan, kehidupan, target-target spiritual, kemudian sosial, pendidikan, dan lain-lain, keluarga, dan lain-lain ya. Itu dalam konteks harapan dan impian, keinginan yang baik. Bahwa backgroundnya adalah kita percaya bahwa masa depan itu baik. Kita percaya bahwa Gusti Allah akan memberikan kehidupan dan masa depan yang baik sebagai persangkaan. Nah,
Itu yang kedua. Jadi pikirannya itu mesti baik, optimis, positif. Dalam konteks spiritual, kita berprasangka yang baik. Karena ini juga perintah Allah, bahwa kita diminta untuk berprasangka yang baik. Yang ketiga, dalam menuliskan satu goal tadi, kalau di perusahaan, di kantor untuk karyawan, ya tentu bukan langsung setahun begitu ya, tapi juga ada yang rencana sasaran harian, rencana sasaran mingguan, bulanan. Nah, itu untuk operasional biasanya kalau di perusahaan. Tapi dalam konteks goal dan objektif individu personal itu bisa setahun, 2-5 tahun dan seterusnya. Tadi seperti itu. Tadi yang kedua, kita menuliskan segala sesuatu yang optimis, positif, dan dalam konteks persangkaan yang baik. Tadi yang sebelumnya, kelompokkan dalam kurun waktu. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kalau dalam konteks perusahaan bisa harian, mingguan, bulanan, triwulanan, caturwulanan, dan seterusnya lah ya. Semesteran itu dituliskan masing-masing kalau di perusahaan untuk disupervisi oleh pimpinan. Yang ketiga, bagaimana isi dari goal tadi, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Yang ketiga adalah apa yang kita tulis itu hendaknya menimbulkan motivasi, mendorong kita untuk melakukan tindakan-tindakan dan aksi-aksi. Nah, ini yang saya kira perlu diperhatikan. Supaya apa? Apa yang kita lakukan itu membuat kita tergerak, membuat kita bergerak. Yang berikutnya adalah dalam menulis dan mencatat sasaran-sasaran, perlu kehendaknya kita membangun, mencatat komitmen-komitmen. Apa komitmen yang akan kita lakukan? Nah, biasanya komitmen ini berhubungan dengan penderitaan dan kenikmatan. Jadi, dalam menuliskan sasaran, tujuan, goal yang kita buat, teman-teman mencantumkan, mengaitkan sasaran itu agar tercapai akan meraih kenikmatan. Kalau sampai enggak tercapai akan menyebabkan penderitaan. Nah, 2 poin ini yang perlu dicantumkan di dalam tulisan sasaran dan target yang ingin kita capai. Yang terakhir, cantumkan dalam karena masa depan tidak pasti, hidup ini tidak pasti, besok juga tidak pasti, maka cantumkan di bagian akhir. Saran saya adalah cantumkan doa dan pengharapan kepada Allah yang Maha Kuasa. Salam akselerasi.